Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengadaan, Bapak Seto Sumargo STMT, izinkan kami di sini kelompok 5 dari kelas TL4603 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kelompok 3 mengenai pertanyaan dan jawaban dari buku literatur utama chapter 12. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Mursid Anam Alafid, dengan NIM 12032230085. Dan ada saya Abi Ilmi Aji dengan NIM 12032220078. Selanjutnya ada saya Nugraha Akbar dengan NIM 12032223009. Selanjutnya ada saya Aldi Alvino Putra dengan NIM 12032230024. Selanjutnya ada saya Muhammad Arayan dengan NIM 12032223075. Selanjutnya ada saya Muhammad Rafa Gazwan dengan NIM 12032230094. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa kurva pembelajaran lebih banyak berlaku untuk tenaga kerja langsung daripada tenaga kerja tidak langsung. Jadi untuk jawabannya yang pertama itu repetisi. Tugas tenaga kerja langsung bersifat berulang sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Lalu ada keterukuran. Jam kerja tenaga kerja langsung mudah dilacak dan secara langsung dialokasikan ke produk sehingga memungkinkan analisis peningkatan yang akurat. Lalu selanjutnya ada prediktabilitas, yaitu pola pembelajaran dapat diamati dan konsisten dalam tugas-tugas tenaga kerja langsung. Terus selanjutnya ada kompleksitas tenaga kerja tidak langsung. Tugas tidak langsung misalnya supervisi atau pemeliharaan bersifat variatif dan kurang berulang, sehingga kurang cocok untuk analisis kurva pembelajaran. Lalu selanjutnya ada tantangan alokasi. Biaya tenaga kerja tidak langsung tersebar di berbagai aktivitas, sehingga menyulitkan pengukuran langsung atas peningkatan efisiensi. Lalu soal nomor 2 yaitu jika setiap kali volume produksi berlipat ganda dan rata-rata kumulatif kebutuhan tenaga kerja langsung berkurang sebesar 5%, berapa tingkat pembelajaran yang sesuai? Untuk jawabannya yaitu perhitungan tingkat pembelajaran. Ketika volume produksi berlipat ganda, rata-rata kumulatif tenaga kerja langsung berkurang sebesar 5%. Ini berarti pekerja membutuhkan 95% dari tenaga kerja awal untuk setiap pelipatan ganda. Tingkat pembelajaran didefinisikan sebagai persentase tenaga kerja yang dipertahankan setelah setiap pelipatan ganda produksi. Untuk rumusnya itu tingkat pembelajaran sama dengan 100% dikurang persentase pengurangan tenaga kerja. Perhitungannya yaitu tingkat pembelajarannya adalah 100% dikurang 5% sama dengan 95%. Dengan demikian, tingkat pembelajaran yang sesuai adalah 95% yang mencerminkan peningkatan sebesar 5% dengan setiap pelipatan ganda. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3, diskusikan mengapa penting bagi pembeli untuk memiliki pengetahuan tentang tingkat pembelajaran pemasok saat mempersiapkan untuk merundingkan kontrak pembelian. Jawabannya, penting bagi pembeli untuk memahami hal ini karena memiliki implikasi strategi dan finansial yang signifikan. Berikut alasannya. Yang pertama ada pengurangan biaya produksi. Tingkat pembelajaran pemasok dapat menentukan seberapa cepat mereka mengurangi biaya produksi seiring peningkatan volume produksi. Yang kedua ada manajemen risiko keuangan. Jika pembeli tidak memperhitungkan efek dari pembelajaran ini, keuntungan dari efisiensi produk hanya menguntungkan bagi pemasok tanpa memberikan manfaat terhadap pembeli. Yang ketiga ada perencanaan kontrak jangka panjang.
Dengan pemahaman potensi efisiensi pemasok, pihak pembeli dapat merancang kontrak jangka panjang yang mencakup skema pembagian manfaat dari pengurangan biaya dan menciptakan insentif bagi pemasok untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah negosiasi yang lebih informatif. Data tentang tingkat pembelajaran memungkinkan pihak pembeli memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi. Yang terakhir ada peningkatan hubungan kolaboratif. Pihak pembeli dan pemasok dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan manfaat dari kurva. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah menurut Anda pembelajaran di perusahaan jasa profesional berbeda dengan manufaktur? Jelaskan alasannya. Menurut kami, pembelajaran jasa, jasa profesional dan organisasi manufaktur itu berbeda karena memiliki perbedaan sifat dasar dengan cara pembelajaran yang berlangsung, seperti sifat pekerjaan. Pada manufaktur, pembelajaran di manufaktur terutama terkait dengan aktivitas berulang seperti produksi barang. Untuk jasa profesional, perusahaan jasa profesional pekerjaannya bersifat unik dan sangat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Untuk karakteristik tenaga kerja, manufaktur, ef- untuk manufaktur, efisiensi sering ditingkatkan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan langsung dari pekerja produksi. Untuk jasa profesional, tenaga kerja terdiri dari individu yang sudah terlatih. Pembelajaran lebih bergantung kepada kemampuan individu mereka. Yang ketiga ada volume dan intensitas. Untuk manufaktur, cenderung memiliki volume tinggi dan proses berulang, memungkinkan pembelajaran yang lebih konsisten dan signifikan. Untuk jasa profesional, memiliki volume proyek yang lebih rendah yang dap, yang dapat Selanjutnya adalah nomor 5. Jelaskan konsep nilai yang berhubungan dengan analisis nilai. Berikan contoh bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan nilai dirinya sendiri atau nilai bagi pelanggannya. Analisis nilai atau value analysis adalah proses yang secara sistematis memeriksa semua elemen dari suatu komponen, produk, atau layanan untuk memastikan bahwa elemen tersebut memenuhi fungsinya dengan total biaya terendah. Konsep utama nilai dalam value analysis didefinisikan sebagai rasio fungsi terhadap biaya. Nilai samarangan fungsi dibagi biaya. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai dapat ditingkatkan dengan baik dengan meningkatkan fungsi maupun dengan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas atau atribut penting lainnya dari produk atau layanan. Contoh peningkatan nilai adalah sebuah organisasi dapat menerapkan value analysis atau meningkatkan nilainya kepada pelanggan sebagai contoh. Dengan merancang ulang produk menggunakan komponen standar alih-alih komponen khusus, perusahaan dapat menurunkan biaya produksi sambil mempertahankan atau meningkatkan fungsinya. Contoh lain, menawarkan garansi yang diperpanjang, misalnya garansi 5 tahun dibandingkan 2 tahun, tanpa biaya tambahan kepada pelanggan meningkatkan persepsi nilai. Selanjutnya adalah nomor 6. Mengapa perusahaan progresif secara aktif mempraktikkan analisis nilai? Perusahaan progresif secara aktif mempraktikkan analisis nilai atau value analysis karena metode ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam hal biaya, kualitas, dan fungsi yang secara langsung mendukung tujuan strategis mereka secara khusus. Yang pertama ada peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Value analysis membantu perusahaan secara sistematis mengurangi biaya tanpa menurunkan kualitas atau fungsi produk dan layanan. Hal ini penting untuk mencapai target peningkatan dan kualitas. Selanjutnya, keunggulan kompetitif yang ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah penghematan biaya sambil mempertahankan atau meningkatkan nilai produk,
perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing. Misalnya, penerapan value analysis untuk merancang ulang komponen atau menggunakan bahan alternatif dapat menurunkan biaya dan meningkatkan daya tarik pasar. Yang ketiga, kolaborasi lintas fungsi. Value analysis melibatkan kontribusi dari berbagai departemen, termasuk teknik desain, pemasaran, dan produksi, sehingga memastikan pendekatan yang menyeluruh untuk meningkatkan nilai produk. Pemasok juga dilibatkan untuk mengeksplorasi bahan alternatif dan metode produksi yang menghemat biaya. Yang terakhir, fokus strategis pada penciptaan nilai. Value analysis mendukung penyelarasan strategi pengadaan dan sumber daya dengan tujuan perusahaan dengan menekankan penciptaan nilai sebagai prioritas kompetitif. Faktor-faktor ini menunjukkan mengapa perusahaan melihat value analysis sebagai alat penting untuk menjaga efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan di lingkungan pasar yang kompetitif. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Asumsikan Anda adalah pemimpin tim analisis nilai. Diskusikan bagaimana Anda akan mengidentifikasi peluang analisis nilai. Sebagai pemimpin tim analisis nilai, langkah pertama adalah memahami fungsi utama dan sekunder produk dengan mengumpulkan data terkait performa, biaya, desain, dan metode produksi. Kemudian, saya akan memimpin sesi brainstorming untuk menggali ide perbaikan seperti penggantian bahan, penyederhanaan desain, atau optimasi proses produksi. Kemudian setiap ide dianalisis secara mendalam dengan kalkulasi biaya manfaat untuk menyaring solusi terbaik. Rekomendasi yang dihasilkan diajukan ke manajemen, dilengkapi rencana eksekusi yang mencakup jadwal, anggaran, dan tanggung jawab. Implementasi dipantau dan dievaluasi untuk memastikan penghematan biaya, peningkatan efisiensi, dan nilai lebih lagi bagi pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Apa perbedaan utama dalam mengerjakan proyek dibandingkan dengan pekerjaan umum di sebagian besar lingkungan pembelian? Perbedaan utama antara pekerjaan proyek dan pekerjaan umum dalam lingkungan pembelian terletak pada struktur dan pendekatannya. Yang pertama, tujuan yang terdefinisi dan terbatas waktu. Proyek memiliki tujuan spesifik yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Hal ini mencakup tahapan dari perencanaan hingga evaluasi hasil, dengan sumber daya terbatas seperti waktu, personel, dan anggaran. Sebaliknya, pekerjaan umum cenderung berulang dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari tanpa batas waktu yang ketat. Yang kedua, kompleksitas dan interdisipliner. Proyek seringkali mencakup tugas-tugas lintas fungsi dan melibatkan berbagai pihak, seperti pengembangan produk baru, pengadaan teknologi, atau peningkatan kinerja pemasok. Pekerjaan umum biasanya terbatas pada operasi pembelian rutin dan pemeliharaan hubungan pemasok. Perbedaan yang ketiga, perencanaan dan kontrol yang intensif. Proyek memerlukan perencanaan mendetail dan alat kontrol seperti diagram Gantt atau metode jalur kritis atau critical path method. Dalam pekerjaan umum, proses seperti requisitioning atau pengelolaan pembelian dilakukan dengan sistem yang lebih standar dan otomatis. Dan perbedaan yang terakhir, sumber daya dan risiko. Proyek sering melibatkan investasi besar dan risiko yang signifikan, seperti pembelian peralatan modal atau implementasi sistem ERP. Sementara itu, pekerjaan pembelian rutin biasanya berfokus pada pengelolaan kebutuhan operasional dengan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 yaitu secara umum apakah Anda percaya bahwa tuntutan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer proyek membuat mereka lebih berharga bagi organisasi? Mengapa atau mengapa tidak? Tuntutan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer proyek telah meningkat secara signifikan dalam lingkungan bisnis yang kompleks saat ini. Evolusi ini secara umum meningkatkan nilai mereka bagi organisasi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu peningkatan kompleksitas. Seiring dengan semakinnya rumitnya proyek,
kebutuhan akan manajer proyek terampil yang dapat menavigasi tantangan dan mengkoordinasikan beragam tim telah meningkat. Kemampuan mereka untuk mengelola resiko, jadwal, dan sumber daya secara efektif sangat penting bagi keberhasilan proyek. Lalu yang kedua, peran strategis. Manajer proyek semakin dipandang sebagai mitra strategis yang menyelaraskan tujuan proyek dengan tujuan organisasi. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan kepentingan mereka dalam struktur perusahaan. Lalu yang terakhir, kemampuan beradaptasi. Sifat dinamis dari proyek modern mengharuskan manajer proyek untuk dapat beradaptasi dan inovatif. Kemampuan beradaptasi ini dihargai karena organisasi berusaha untuk tetap kompetitif di pasar yang berubah dengan cepat. Singkatnya, ekspektasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi yang dibebankan kepada manajer proyek memang menjadikan mereka aset yang lebih berharga di beberapa organisasi. Karena mereka berkontribusi secara signifikan untuk mencapai tujuan strategis dan mengelola kompleksitas secara efektif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10 yaitu kapan pengguna paling mungkin menggunakan diagram Gantt untuk manajemen proyek? Kapan mereka cenderung menggunakan metode jalur kritis atau teknik evaluasi dan tinjauan program? Untuk Gantt charts, pengguna kemungkinan besar akan menggunakan bagan Gantt untuk manajemen proyek dalam skenario 2 berikut. Yang pertama itu fase perencanaan saat menentukan jadwal proyek dan menjadwalkan tugas. Bagan Gantt menyediakan representasi visual dari jadwal proyek, membantu tim memahami ketergantungan dan durasi tugas. Lalu yang kedua, pelacakan kemajuan. Selama pelaksanaan, bagan Gantt berguna untuk memantau kemajuan terhadap jadwal yang direncanakan dan memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan. Untuk yang CPM atau Critical Path Method dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT, metode jalur kritis atau CPM dan teknik evaluasi dan tinjauan program PERT biasanya digunakan dalam konteks berikut. Ada dua, yang pertama untuk CPM, metode ini lebih disukai ketika proyek memiliki tugas dan ketergantungan yang terdefinisi dengan baik. Metode ini membantu mengidentifikasi urutan tugas dependen terpanjang yang menentukan waktu tersingkat untuk menyelesaikan proyek. Pengguna sering menggunakan CPM atau dalam proyek konstruksi ataupun manufaktur, di mana manajemen waktu sangat penting. Untuk yang PERT sendiri itu bermanfaat ketika estimasi durasi proyek yang tidak pasti. Metode ini memungkinkan analisis probabilistik durasi tugas sehingga cocok untuk proyek penelitian dan pengembangan atau skenario apapun di mana tugas dapat bervariasi secara signifikan dalam durasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai tugas baca buku literatur utama chapter 12. Di sini seluruh pertanyaan yang diajukan dijawab menggunakan referensi dari buku Purchasing and Supply Chain Management 7 edition USA yang dirilis oleh Monska, Henfield, Giunipero, dan Peterson pada tahun 2020. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.